perkenalkan dengan saya sendiri, Vicky Arya Putri Kinasi. Saya Safia Grani Puspitasari. Saya Sofia Tulisa. Saya Sindri Putri Studio. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Warung Tema. Warung Tema sendiri adalah sebuah bisnis kuliner yang menjual kurang lebih 30 menu masakan dari berbagai daerah. Bisa dikatakan seperti warteg yang dikemas secara kekinian dan modern. Warung Tema didirikan oleh Aisyah Jamal pada Desember 2020, yang sampai sekarang 2024 masih mempunyai 1 cabang. Selanjutnya mengenai rantai bisnis dari Warung Tema bergerak di bidang kuliner yang menjual jasa berupa layanan kepada pelanggan baik pembelian secara online maupun offline dan barang makanan. Sumber modalnya sendiri yakni berasal dari owner UMKM itu sendiri. Selanjutnya mengenai struktur organisasi dari Warung Tema sendiri, yakni terdiri dari owner, selanjutnya ada manajer dan 1 head chef, di bawahnya juga ada 3 leader dan 8 kru. Selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus pendapatan dari Warung Tema. Melalui proses wawancara, peneliti atau kami mengetahui bahwa Warung Tema memiliki proses bisnis yang terdiri dari sales, order entry, shipping, billing, dan cash collection. Dan aktivitas tersebut bisa kita lihat melalui slide yang terdapat flowchart dari Warung Tema. Dari flowchart tersebut kita bisa mengetahui bahwa siklus pendapatan Warung Tema dimulai dari pelanggan yang datang ke outlet atau melalui aplikasi online. Pelanggan yang langsung berkunjung ke outlet itu nantinya akan dilayani oleh merchants untuk memilih makanan dan nantinya baru melakukan proses pembayaran yang bisa dipilih antara pembayaran tunai atau melalui platform pembayaran digital. Begitu juga dengan pelanggan yang berkunjung melalui aplikasi online. Yang berbeda hanya pada pemilihan menu yang melalui aplikasi dan adanya pencarian moderator driver dari sistem marketplace yang pelanggan pilih. Dan dari transaksi tersebut, kasir akan mencatatnya menggunakan program laptop atau mesin kasir, dan melalui program tersebut semua pesanan yang diinput oleh kasir akan tersimpan dan terkirim ke database server. Setiap 8 jam sekali, kasir akan menghitung berapa total kas di tangan dan kas yang telah masuk di rekening outlet. Pada akhir hari, kasir juga akan melakukan rekap harian menggunakan Google Spreadsheet yang berasal dari laptop. Kemudian, setiap harinya nanti dapat diketahui laba yang diperoleh oleh Warung Tema. Kemudian laporan harian yang telah dibuat kasir tadi akan diberikan kepada pimpinan atau leadership. Setelah melalui pemeriksaan oleh leader, selanjutnya akan melaporkan kepada manajer atau penanggung jawab. Yang nantinya penanggung jawab juga akan menerima laporan harian dan melakukan penyetoran ke rekening outlet. Lalu manajer juga akan membuat pembuatan jurnal dan buku besar sebelum memberikan laporan tersebut kepada pemilik Warung Tema. Ini adalah mengenai analisis siklus pendapatan yang ada di Warung Tema. Di sini ada klasifikasi aktivitas utama. Yang pertama adalah Warung Tema hanya menerima pembelian secara tunai. Yang kedua, cara pembayarannya bisa dilakukan dengan cash dan cashless. Yang ketiga adalah pembelian melalui beberapa platform online seperti GrabFood, ShopeeFood yang diantarkan oleh kurir. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan semua aktivitas dalam 1 hari itu akan dicek secara tunai. Di samping 4 aktivitas utama, Warung Tema tidak menerapkan pemisahan tugas antara orang yang memegang uang dan orang yang melakukan pencatatan, sehingga dapat menimbulkan ancaman berupa pencurian uang ataupun manipulasi catatan keuangan. Selain itu, tidak adanya pemisahan tugas antara orang yang melayani pelanggan dan orang yang melakukan tugas sebagai kasir, juga tidak efisien. Kesimpulannya, Warung Tema menjalankan siklus pendapatan dengan fokus pada menyediakan produk yang tepat dengan harga terjangkau, menerima pembayaran tunai atau non-tunai tanpa kredit, pemesanan dilakukan online dengan pengiriman oleh kurir, namun ada resiko fraud dan ketidaksempurnaan operasional karena kasir melakukan banyak tugas. Tanpa pemisahan tugas, warung ini juga tidak memiliki bagian keuangan untuk mencatat dan merekap keuangan. Saran dari peneliti merekomendasikan Warung Tema untuk melakukan pemisahan tugas antara orang yang mengurus uang dan pencatatan uang untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan data keuangan. Mereka juga disarankan untuk membagi tugas dengan jelas antara petugas layanan pelanggan dan kasir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Berikut dokumentasi dari observasi kelompok kami ke Warung Tema. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau